Oke, halo Care People semua, kembali lagi bareng SCI di Gosip, ngobrol singkat bareng psikolog, dengan tema yang di setiap harinya nih selalu menarik. Oh iya, sebelum itu aku kenalin dulu ya, nama aku Priska Intan Sendari sebagai pembawa acara untuk hari ini. Gimana nih? Sebelum itu aku mau tanya nih, gimana kabar teman-teman semua? Oke, aku berharap semoga meskipun kita jauh atau virtual, aku berharap semoga teman-teman sehat selalu dan dalam keadaan yang baik ya. Oke, dalam kesempatan kali ini, kita bakal gosip nih, ngobrol singkat bareng psikolog yang akan bahas nih ya, sesuatu perilaku yang akhir-akhir ini tuh senang marak banget gitu, terjadi di kalangan anak muda, yaitu hustle culture, atau bahasa mudahnya itu dipahami ya, mudah dipahami itu kata gila kerja yang hat-trick banget nih sama kerjaannya gitu. Sebenarnya kenapa sih anak muda itu menjadi gila kerja? Kenapa? Apa penyebabnya gitu? Terus apa sih dampak positifnya? Apa sih buruknya gitu tentang hustle culture ini gitu? Kan kita mau nanya ya. Karena itu kita bakal kupas sedikit ataupun penasaran gak sih sama hustle culture itu apa? Sebelum kita bincang-bincang nih, saya mau berterima kasih banget sama teman-teman semua, care people yang udah klik video ini. Dan jangan lupa nih subscribe juga ya, karena biar tetap dapat notifikasi tentang kesehatan mental yang selanjutnya. Video ini aku berharap di video ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Nah, jangan lupa share ya. Seperti biasa, saya tidak akan sendiri. Oke, aku nggak akan sendiri di sini nih. Bakal ada temennya. Sesuai namanya, bincang psikolog. Pasti ada seorang psikolognya dong. Pasti yang paling keren banget. Kalau teman-teman pernah lihat video sebelumnya, pasti tahu dong psikolognya siapa. Oke, aku panggil ya, biar nggak penasaran nih. Halo Kak Ai, apa kabar? Ya, halo Friska. Oh, Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, luar biasa karena kita bakal bahas tema yang sangat keren banget, hustle culture. Makanya kayak oke, aku harus bahas nih, apalagi sama Kak yang super semangat gak sih Kak? Excited juga ya, karena kebetulan ini Care People judulnya atau temanya dari Friska sendiri request gitu. Jadi makanya menggambarkan jangan-jangan Friska juga sedang mengalami hustle culture. Ribet banget ya ngomongnya ya. Hustle culture. Makanya request nih tema ini. Iya, karena kayak ada sesuatu apa ya, daya tarik gitu loh Kak. Kayak Kakak Ai kan nanya tema apa nih, kayak hustle culture kayak gila kerja. Oke, kita angkat temanya gitu. Karena kalau bincang-bincang tuh kalau temanya nggak seragam ataupun topiknya nggak seragam tuh kayaknya nggak afdol gitu nggak sih Kak? Teman-teman di Young People mungkin kalau ada yang ngerasa aku juga nih Kak lagi gila-gilanya kerja gitu, atau mungkin bisa kalau ada mau curhat-curhat bisa mungkin ya terkait hasil culture ini boleh komen di bawah, nanti akan dibalesin insya Allah sama Miminnya. Betul banget. Sama Mimin Care People, kalau jangan lupa bakal dibahas kok nanti. Jadi kita jangan sungkan-sungkan karena SCI juga ada apa ya, konselingnya juga. Jadi teman-teman bisa langsung chat kita di via Instagram juga di @selfcareindonesia.official, oke? Ataupun di DM kita boleh juga. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan nih tentang hustle culture. Tapi mungkin ada pertanyaan gak sih Kak? Langsung ke pertanyaan karena aku sangat excited buat nanya sama Kak Ai. Oke, aku mau tanya. Aku bakal contek karena aku udah siapin jawaban Kak yang banyak di sini. Karena hustle culture itu gila kerja ya. Rata-rata anak muda yang hat-trick banget gara-gara ngelihat kok dia bisa nih, kok dia bisa. Akhirnya kayak aku harus kerja dan aku nggak boleh berhenti. Aku harus bisa. Kalimat yang aku tanemin di pikiran aku kayak dia aja bisa, kenapa enggak? Sebenarnya pemahamannya ada sih, pemahaman lain. Cuman karena di otak aku dia aja bisa, kenapa enggak? Jadi aku harus bisa. Dia bisa MC, aku harus bisa MC. Dia bisa jadi HR, aku harus jadi HR. Jadi kayak terpikir aku nggak boleh berhenti sama sekali. Jadi pertanyaan itu gini Pak, gimana pandangan Kakak mengenai hustle culture yang saat itu sedang marak yang melanda anak muda nih Kak, terutama aku sendiri. Menurut Kak Ai sendiri gimana? Hustle culture itu sebenarnya
ya udah dibilang culture ya, budaya gitu, budaya persaingan, budaya mau jadi nomor satu, budaya bisa melakukan ini itu, bisa ngikutin organisasi ini itu gitu. Dan itu kemudian jadi sesuatu habit. Dan tadi Friska udah sempat ngomong bahkan sampai ke mindsetnya kita tuh adalah orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Sama-sama makan nasi dan lain-lain gitu. Sama-sama ini, sama-sama itu, harusnya aku juga bisa dong kalau misalnya dia bisa. Sebenarnya ini tuh bisa diartikan positif dan bisa diartikan negatif. Kalau ngomong culture yang terbangun sedemikian rupa sehingga persaingannya ketat gitu ya, terus udah gitu buat kita pingin berlomba-lomba gitu rasanya, walaupun nggak ada lombanya tapi perasaan kita aja gitu berlomba-lomba, itu sebenarnya positif ketika bisa dikelola dengan baik. Akan jadi negatif kalau ya tadi kita ngomongnya di bahasa Indonesia kannya tadi udah ngomong gila kerja atau workaholic ya jatuhnya. Iya, betul. Kalau udah workaholic ini tuh negatifnya adalah segala sesuatu yang dinomor satukan adalah kerja. Pekerjaan, harus ngapain tuh kerja 24 jam, kalau bisa mata tuh melek ke kerja, ya udah kerja gitu. Bukan karena tuntutan dari luar, tapi karena di dalam dirinya yang mau. Jadi macam-macam sih ini, tergantung kita menyikapi ya, tergantung kita menyikapi dari culture ini. Bisa kita bawa positif, bisa kemudian ketika keterlaluan juga akhirnya berdampak ke negatif. Siapa nih di sini yang sering kelupaan makan? Terus akhirnya dulu nggak punya penyakit mah, sekarang punya aja. Punya penyakit mah gitu kan. Terus kalau misalnya yang dulu tuh rasanya kok kayaknya aku masih bisa join me time gitu, nggak ngerasa bersalah ketika aku nonton drama Korea, kok sekarang kayaknya aduh jangan deh gitu, nanti aku udah nggak update lagi malah drama Korea, aku nggak inget kapan lagi aku lulur badan misalnya yang perempuan, atau misalnya yang laki-laki olahraga bareng sama teman-teman, main futsal bareng sama teman-teman, karena sibuk tuh mau tidur mikirnya kerja. Bangun tidur pertama kali yang dipikirin juga kerjaan. Nah, ini mulai hati-hati nih karena berarti hidupnya nggak balance. Oh, biasanya tuh kayak ngorbanin sesuatu yang udah jadi kebiasaan gak sih Kak? Kayak misalnya aku biasanya tuh nonton TV gitu, acara itu, tapi kayak nggak boleh nih karena ada kerjaan. Waktu itu aku pernah juga Kak, karena waktu itu aku waktu magang, temen aku ngajak buat makan kayak makan-makan yo healing gitu. Ternyata aku nggak bisa, aku ada kerjaan yang nggak bisa ditunda. Nggak apa-apa sih Pris, kayak kan libur dulu gitu, berapa jam aja. Nggak bisa, aku harus kerja. Jadi karena misalnya kayak dia aja bisa, kenapa aku enggak? Dia aja, maksudnya aku selalu ngeliat di Instagramnya itu dia jalan-jalan, dia Instagram itu kayak dia kerja gitu, dia ngerjain sesuatu, sedangkan kok aku cuman ngeliatin dia doang, kok aku nggak kerja ya? Jadi bersaing tadi kan? Jadi menurut Kak Ai sendiri pemicunya apa sih Kak gitu rata-rata? Pemicunya adalah pembuktian. Kita tuh ingin membuktikan, dan biasanya pembuktian itu tidak cukup hanya dari diri sendiri, tapi kita ingin pembuktian, pengakuan gitu ya, apresiasi dari orang lain yang menyatakan bahwa lu hebat, kamu tuh keren ya, bisa ini sambil itu, kayak gitu. Terus udah kayak gitu juga jadi orang yang bisa sih workaholic atau masuk ke gila kerja ini karena pelarian. Iya, jadi ada satu yang pembuktian, ada yang sisi lainnya pelarian, lari dari masalah. Daripada sibuk pusing mikirin masalah, mendingan sibuk kerja. Atau daripada pusing memikirkan ya hal-hal lain lah, dia lagi sedih, lagi ini, lagi itu, akhirnya energinya dikeluarkan buat kerja yang nggak selesai-selesai. Itu sebenarnya positif ketika masih dalam batas yang normal ya. Dan ada yang bahkan sampai ya udah kerja doang, lupa hal-hal lain. Kalau di psikologi kita ngomongnya setiap tahapan itu ada tugas perkembangan ya. Lupa nggak hanya untuk lupa makan, tapi lupa kalau kita tuh anak dari orang tua, lupa kalau kita tuh teman dari teman gitu kan, lupa kalau misalnya kita itu pasangan, lupa kalau misalnya tugas perkembangannya itu tuh tidak hanya bekerja, tapi juga misalnya berumah tangga dan lain-lain, karena keasikan kerja, keasikan pembuktian tadi. Kita ngerasa ketika kita udah bisa achieve A, kalau bisa achieve 7 misalnya, kalau bisa 8 deh.
Lomba-lomba lagi, coba-coba 88, dapat 8, happy Tambah ngerasa diri lagi. sendiri. Oke, great, apa nih, keren nih, gue dapat 8 gitu. Terus orang-orang juga mengakui, bagus Rizka, bla bla bla. Coba deh 9. Karena ketika Friska bilang tadi 7, 8, 9 itu semua butuh pengorbanan. Akhirnya kamu 7, pengorbananmu 3, kamu 8, pengorbananmu 2, kamu 9, pengorbananmu kayak gitu. Jadi pengorbanan itu akan seiring dengan perelaannya kita terhadap hal-hal lain selain di pekerjaan ini. Akhirnya lama-lama apa? Nggak seimbang. Nggak ada yang namanya work-life balance lagi di dalam kehidupan kita. Kayak punya teman, tapi akhirnya pernah nggak sih Friska, kalau aku dulu pernah ya, sampai temanku tuh males janjian sama aku karena aku selalu akhirnya mundur. Nggak bisa, ternyata harus lembur, nggak bisa kayak males lah. Kalau janjian sama Ai, mending Ainya yang nentuin tanggal daripada kita yang nentuin tanggal, malah nggak jadi. Nah ini udah mulai nih, kok nggak seimbang, apalagi yang sisi lainnya nih yang ibadah ya, yang biasanya sholatnya itu zuhur mepet ke asar, asar mepet ke maghrib. Nah ini tuh kita udah mulai hati-hati kalau jangan-jangan nih aku udah kena sindrom ini karena dikuasain sama pekerjaan, bukan kita yang nguasain pekerjaan lagi, tapi pekerjaan yang nguasain kita. Oke. Gitu. Dijeda Kai. Oke. Tadi kan Kak Ai nyinggung soal pelampiasan atau pelarian. Dari mungkin teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak misalnya ngerjain sesuatu nih, kayak misalnya punya organisasi gitu, kayak punya tugas. Jadi tugas di organisasi itu, ini susah nih. Oke, ganti yang ini. Jadi kayak bukannya kita healing jeda buat diri sendiri, tapi malah pengalihan gitu loh Kak. Ganti kerjaan ini deh gitu, daripada kerjaan ini susah, ganti yang ini, siapa tahu ini gampang. Jadi ngebikin diri tuh nggak boleh berhenti sama sekali. Kamu nggak bisa di sini, jadi kamu bisa di sini. Lain. Nah itu Kak, kayak pernah kepikiran kayak gitu juga, kayak makanya kenapa aku termasuk orang yang banyak kegiatan juga Kak. Jadi itu termasuk aku sendiri, aku nyeritain diri aku sendiri. Aku ketika aku nggak bisa di UKM ini, oke aku ngerjain proposal ini aja deh. Proposalnya nggak bisa, aku kerjain di UKM ini lagi deh. Jadi ketika terlalu banyak pekerjaan, aku bisa pindah, jadi nggak boleh berhenti sama sekali. Akhirnya capek dan diem, dan aku kayak kok aku kayak gini. Tapi ketika aku diem itu penyesalan banget, kayak kok aku diem sih, aku harus kerjain lagi meskipun kepala aku udah pusing, kepala aku udah enak dan pemutusan, kayak nggak boleh diem, aku harus kerjain lagi, nggak boleh. Itu Kak, gimana Kak cara cegahnya itu gimana Kak? Wah, ini tuh mungkin banyak dirasain ya. Mungkin teman-teman people yang lagi nonton juga, itu aku banget tuh yang dirasain Friska tuh aku banget. Ini ada cerita kisah nyata ya. Beliau ini adalah orang hebat sih menurutku. Jadi beliau ini aktif sekali organisasi, bahkan jadi ketua gitu. Jadi organisasinya tuh bukan cuma anggota, tapi yang ketua-ketua gitu. Tapi akhirnya kuliahnya nggak selesai. Kok bisa Kak? Ya mungkin salah satu tadi ya, ketika dia ngerasain tugas karena ketika lagi skripsian berat, akhirnya dia mencari ya udah yang lain aja deh dulu gitu kan. Tapi akhirnya malah keasikan ngurusin itu, kerjaannya nggak selesai. Malah kan sayang sekali karena akhirnya dia tetap lulus tapi pindah kuliah, pindah universitas. Jadi nggak kuliah di negeri lagi, sayang banget kan. Padahal dia ketua tadi tuh di negeri semua. Ibaratnya dia tuh udah punya CV, kurikulum vitae tuh banyak banget dan bagus-bagus. Cuman di kampus itu negeri, tapi akhirnya lulusnya tidak dari kampus itu karena ya tadi ya nggak bisa manage dengan baik, nggak seimbang. Jadi pertama adalah yang harus dilakukan itu tentuin prioritas. Kita mahasiswa, prioritas kita apa? Pasti satu kuliah. Kak, tapi kuliahku bisa kok aku sambilin kerja, oke. Sambilin organisasi, oke. Misalnya, berapa organisasi kira-kira yang kamu mampu? 3 mampu, Kak aku masih bisa mampu, oke. 4, oke Kak masih bisa mampu. Tapi lihat dulu hasil yang keluar. Kalau kampus kan kita mahasiswa itu berarti kan outputnya adalah IPK. Kalau misalnya IPK kamu turun gara-gara itu, berarti artinya kamu nggak mampu 4 misalnya, atau nggak mampu 3, ya udah 2 aja.
Karena balik lagi tujuan utamanya apa? Makanya priority ya. Pertamanya mau ngapain dulu nih? Kalau pertamanya sekolah, kalau bisa tuh kegiatannya balance antara organisasi itu kan kamu ngasah soft skill ya. Betul, Secara Kak. tidak langsung pasti ada Mm-mm. hard skill-nya. Tapi kenapa nggak kamu gunain juga waktu kamu untuk ngasah hard skill yang terkait sama ilmu kamu yang sedang kamu pelajarin? Gitu. Contohnya misalnya nih aku nggak terlalu paham kalau kalau yang lain ya, tapi kalau misalnya psikologi itu oke, kita apa tadi namanya? Organisasi, terus kita internship, kita juga mungkin perlu melakukan hal-hal yang berbau-bau teknis. Misalnya gimana sih kalau mau jadi seorang scorer atau tester atau interviewer, contoh-contoh, atau jadi konselor. Nah, hal ini juga harus dibarengin. Kalau misalnya tadi, aduh yang satu nggak siap, terus udah gitu pindah ke tugas yang kedua, pindah ke tugas yang ketiga, itu kita udah ngomongnya berarti sebenarnya kamu nggak mampu. Karena kalau misalnya kita bisa, yang satu harusnya selesai dong. Baru prinsipnya adalah selesai baru pindah, bukan nggak selesai terus pindah. Itu artinya tadi kamu pengalihan gitu. Nah ini nih konteksnya udah negatif nih berarti. Ya udah kalau aku nggak bisa masak nasi goreng, aku coba masak bakso. Ternyata nggak bisa juga gitu ya. Ternyata Mm-mm. nggak bisa juga masak baksonya. Coba deh aku masak sate. Bentar-bentar, jangan-jangan kamu masih belajar untuk gimana cara masak nasi goreng dulu deh. Bukannya kita itu diajarin, tapi jeleknya Indonesia ya. Sebenarnya kita tuh diajarin untuk belajar semuanya. Jadi Betul. belajar ini semua ya. Padahal yang paling benar adalah kita spesialis. Coba deh perhatikan, dokter aja spesialis tuh lebih mahal daripada dokter umum yang tahu semuanya lah ibaratnya ya. Tapi ketika spesialis yang taunya lebih kecil-kecil, itu tuh lebih ada nilainya dan lebih ada harganya. Makanya priority ini adalah kenapa kamu harus belajar bikin nasi goreng, bakso, dan sate. Belajar aja dulu nasi goreng sampai selesai. Nangkep nggak kira-kira perumpamaan? Nangkap, Kak. Jangan-jangan kamu bawangnya yang harusnya 3, mungkin kalau 5 lebih beda rasanya. Atau nasi gorengnya udah bisa nih Kak, coba mungkin divariasiin toppingnya yang beda-beda. Atau bisa nih Kak udah, mungkin packagingnya yang beda-beda. Ada kan nasi goreng yang di dalamnya, di luarnya telur, di dalamnya nasi goreng. Ada yang misalnya nasi goreng sekarang juga ada yang udah dibakar gitu, atasnya udah dikasih keju, terus macam-macam banget. Tapi nasi goreng ini dulu ditamatin, baru kita move. Jadi gitu, nggak yang oke, aku mau nasi goreng, aku mau sate, aku mau ini, aku mau itu. Kalau kamu ke restoran yang gede aja, itu masaknya per itu tuh beda-beda. Western beda sendiri, Chinese food beda sendiri gitu. Nggak ada yang masaknya. Kita nonton di MasterChef aja, itu kan ada khusus-khususnya aja gitu kan. Jadi lebih baik tamatin satu level, baru naik ke level berikutnya, bukan melebar gitu. Kayak gini, Kak. Kan tadi Kak Ai juga bilang harus ke spesialis, kayak ngususin diri, kayak khususin diri gitu ya. Kamu ininya kamu MC ya MC gitu. Kamu belajar FMC ya fokus ke MC. Gimana sih kalau intonasinya, gimana sih kamu cara teknik penyampaiannya gitu. Tapi kadang-kadang kita dituntut sama yang di luar, Kak, kayak dalam diri kita emang kita mau fokusnya ini gitu. Kita mau fokusnya aku mau jadi HR aja, HR gitu. Sedangkan di luar tuh tuntutannya tuh dari luar tuh banyak banget, Kak. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa jadi moderator, kamu harus bisa jadi MC, kamu harus bisa jadi pemimpin, kamu harus bisa Excel, kamu harus bisa ngelola data ini gitu. Jadi terlalu banyak yang masuk, saking ngusuk kayak oke, aku jadi HR ininya begini-begini ya gitu. Oke, kamu jadi pemimpin harus pintar public speaking. Jadi aku terus public speaking itu kan nyambungnya sama MC. Jadi kayak bisa digabungin gitu, Kak. Jadi kayak beberapa si kategori ini tuh digabung-gabungin gitu loh, Kak. Jadi kayak dituntut semuanya diikutin tapi dikategorin. Jadi saking kategori ini tuh pusing sendiri. Jadi kayak aduh, gimana ini. Jadi saking tuntutan dari luar ditampung, dikategoriin, sakingnya abis itu bingung sendiri. Nah, itu menurut KI gimana? Kenapa sih kita bisa terpengaruh dari orang lain? Menurut Friska kenapa? Kalau aku sendiri, aku selalu pengen dapat pengakuan. Karena dari aku sendiri, aku bikin mindset kayak aku maunya terlihat. Aku nggak mau nggak dilihat. Aku mau dilihat. Kayak kalimat itu kayak selalu aku tekan.
Karena kita tuh seringkali belum merasa cukup dengan diri kita sendiri. Jadi kita butuh pengakuan dari orang lain. Itu ciri-ciri apa? Mohon maaf, berarti kurang sehat secara psikologisnya karena belum mandiri. Mandiri itu kita nggak perlu pengakuan orang. Rizka dapat nilai cum laude, mau nggak ada satu orang pun yang say congratulations ke kamu, nggak apa-apa. Karena apa? Saya. Ini lain ya jadinya. Ya, karena saya yang punya target saya mau cum laude. Jadi ketika saya dapat cum laude, yang harus menghargai saya, semua upaya saya, semua pengorbanan saya, itu adalah saya. Ada dari orang itu bonus. Dan percaya nggak Friska, itu ada hukum ya yang ngomong, kamu percaya nggak hukum tarik menarik? Kalaupun kamu nggak harus nunjukin ke orang, itu akan terlihat. Walaupun kita mengenal yang namanya self branding ya, di mana kita menunjukkan, tapi yang kita tunjukkan itu bukan perkara, hei gue udah begini, gue udah begitu, gue udah ini itu, enggak. Tapi adalah karyanya kita, apa yang sudah kita lakukan, hal-hal kayak gitu, bukan tujuannya untuk flirting, pamer, tidak, tapi cara kita nge-brand itu beda. Ini lagi ya, beda bahasan lagi kalau kita ngomongin tentang self branding. Jadi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaannya Friska tadi, orang yang bisa dipengaruhi sama orang lain, Friska kamu begini begitu begini harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa ini. Karena kitanya sendiri belum nge-branding kita ingin menjadi yang seperti apa. Masih umum banget juga kitanya. Jadi kalau kitanya udah mau spesifik, oke. Misalnya nih contohnya ya teman-teman, kalian mau jadi mahasiswa, ini belum lulus ya, mau jadi mahasiswa yang punya public speaking yang bagus dan lulusnya cum laude 3,5 tahun. Nih frame-nya itu. Jadi arahnya kalian, baik kalian milih tempat magang, kalian milih organisasi, itu mengarah ke situ. Mengarah ke pembentukan kalian untuk menuju si cum laude tadi, lulusnya 3,5 tahun dan punya public speaking yang bagus. Tapi kan harus punya ini, harus punya itu, iya benar. Tapi fokus dulu, makanya fokus dulu sama satu, naik. Oke Kak, public speakingku udah di level 8,5, aku ngerasa itu udah great, aku mau belajar tentang leadership, boleh. Bukan public speaking kamu masih nilai 7, kamu mau belajar leadership juga nilai 7, kamu mau belajar ini lagi nilai 7, jadi kamu semuanya 7. Terus kamu jadi kayak toko serba ada. Tahu nggak sih toko serba ada tuh biasanya murah. Ya kan? Iya, Toko serba ada tuh biasanya murah loh, serba 5.000 gitu ya. Serba sekian gitu. Biasanya murah karena apa? Dia serba ada, semuanya ada. Yang mahal biasanya spesialis. So, boleh banget untuk menguasai hal-hal lain, nggak hanya satu. Aku juga nggak bilang nggak boleh hanya satu justru. Tapi expert dulu di situ. Expert dulu di situ. Contohnya nih, aku nih yang udah dalam kondisi bekerja ya. Pertama nih, belajar dulu tentang rekrutmen. Oke, rekrutmen lulus, belajar assessment. Oke, assessment lulus, belajar tentang training. Oke, training lulus, belajar tentang assessment center. Oke, ini lulus, belajar tentang audit. Lulus dulu, baru pindah. Kalau enggak, kamu ngeblank dan kamu nggak akan dipedulikan. Karena ya tadi, toko serba ada tuh ini. Kalau misalnya aku mau bayar orang, contohnya nih ya, mau beli barang, lebih mudah nggak sih kalian ngerasain kalau kita tahu kita mau beli barang apa, kita ke satu tempat yang memang jual barang itu. Kamu kalau mau beli baju, misalnya kamu akan ke Uniqlo, contohnya. Kamu kalau mau beli pernak-pernik, kamu akan ke Miniso, misalnya. Kamu kalau mau beli makanan, kamu akan ke KFC, contoh ya. Ini boleh nggak ya sebut merek? Ini contoh-contoh aja ya. Harusnya dititipin gitu ya. Jadi itu kenapa? Karena mereka sudah punya khususnya. Nggak ada tuh. Tapi kalau mau semuanya ya sudah di mall. Tapi mall itu kan hanya penyedia tempat saja. Gitu. Jadi alangkah lebih baik pertama ya tentuin dulu prioritinya apa, lulus dulu sampai ke level yang kamu rasa oke, aku udah oke nih, udah bisa mencapai itu, aku rasa udah cukup, boleh kamu gali potensi kamu yang lain. Wajib malah hukumnya dengan syarat lulus dulu tadi, punya nilai yang baik dulu terkait hal itu.
Oke, mungkin teman-teman yang dari teman-teman kayak people kali ya, yang ngerasa kayak, relate banget nih, Ya, aku juga nih Kak, aku juga Kai sama nih gitu. Bisa cek di komentar juga kayak ceritain sih, apa sih yang kemiripannya sama kayak aku ataupun yang ceritain sama Kak Ai gitu. Terus sama kegiatan apa sih yang membuat kalian tuh harus gitu, semuanya harus aku dapetin, nggak boleh nggak ada gitu. Aku udah sama kayak dia. Boleh teman-teman care people di kolom komentar kasih tau kita juga, jadi jangan lupa subscribe karena kita bakal ada video lanjutannya lagi. Bener nggak Kai? Oke, selanjutnya nih Kak. Kan tadi tentang gila kerja kita udah bahas, hustle culture kita udah bahas, kayak gimana sih dampak-dampaknya. Tapi menurut Kai sendiri nih, sampai tahap mana sih seseorang itu dapat dikatakan gila kerja gitu Kak? gila kerja itu ketika satu-satunya aspek kehidupan yang dia pedulikan tuh adalah pekerjaan. Prioritas nomor satunya adalah kerja. Jadi yang lain nomor nanti. Gitu. Oke, Nomor pokoknya satunya kerja. kehidupan aku pokoknya kerja, nggak boleh ada yang lain. Aku mau healing nggak, aku harus kerja, nggak boleh. Kata teman-teman gimana? Teman-teman sendiri gimana sih sampai hat-trick-nya gitu pas nyampe kerja tuh kayak gimana? Boleh di kolom komentar, boleh kasih tahu juga ke kita biar kita juga bisa, oh iya nih sama, buat nanti mungkin bisa jadiin judul berikutnya kali ke Ai ya. Saking banyaknya nih komen di kolom komentar gitu. Oke. Aku mau tanya gini Kak, seberapa buruk efek dari hustle culture yang disebarkan di media sosial? Yang kayak aku tadi bilang loh Kak, yang temen aku yang fotonya itu tentang kerjaan, terus jadi kayak, oh aku insecure kok dia karena aku nggak kira aku harus kerja, nggak boleh nggak. Menurut Kak gimana? Itu mungkin bisa kita kaitin sama itu ya, yang fenomena banyak artis K-pop bunuh diri. Oh iya tahu. Iya, karena apa? Ya itu tadi, hidup itu nggak seimbang. Ketika kita fokusnya cuma satu dan itu ada terjadi kekecewaan, kesal, marah di satu itu dan kita nggak punya fokus yang lain-lain lagi, ya udah ngedrown. Dan ini aku sempat baca juga tadi sebelum mulai, itu tuh kalau misalnya udah sampai dalam tahap orang-orang yang workaholic itu rentan banget dengan depresi. Rentan dengan depresi dan bahkan penyakit-penyakit kesehatan lainnya. Ini aku kisah nyata juga ya guys, aku share. Ada teman aku yang sebelum bekerja di satu tempat itu dia tidak terdetek ada kanker. Terus masuk ke suatu pekerjaan, ke perusahaan gitu, masuk ke pekerjaan yang mungkin pekerjaannya buat stres gitu ya, dan ya tadi mau tidur bangun tidur tuh semuanya kerja dan hal lain-lain lah. Cancernya ada dari awal yang gak ada cancer, ada cancer sampai kemudian harus diamputasi sampai akhirnya sudah almarhum teman aku ini. Jadi itu hanya dalam waktu singkat ya, bukan dalam waktu 10 tahun, oh tidak. Tidak, itu hanya nggak sampai 2 tahun. Dari mulai sebelum sampai meninggal. Gitu. Jadi bukan main-main, bukan main-main. Perlu apa? Perlu seimbang. Di psikologi itu kita kenal namanya work-life balance. Keseimbangan kehidupan antara kehidupan kita di pekerjaan dan kehidupan kita baik di sosial, di keluarga, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan banyak juga fenomena-fenomena buat teman-teman yang memutuskan balik lagi ya, ini keputusan untuk tidak menikah misalnya, yaitu karena mereka udah sangat asik dengan pekerjaannya dan merasa makin lama tidak butuh untuk ditemenin gitu, atau tidak butuh hal lain lagi karena ya sudah tercipta dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam atau jam 7 pagi sampai tidak terhingga, Sabtu Minggunya masih bekerja gitu-gitu, ya sudah. Akhirnya ya udah, daripada itu ya mending nggak usah. Salah satu faktor penyebab keputusan untuk tidak menikah itu adalah sudah mandiri dan sudah nyaman dengan pekerjaan itu. Padahal sebenarnya menikah itu kan menurut teori psikologi perkembangan adalah tugas perkembangan salah satunya itu. Dan itu tadi dampak buruknya paling ekstrim adalah ya kayak fenomena si K-pop tadi, bunuh diri ya karena depresi ya. Oke. Mungkin teman-teman kan tadi Kak Ayu udah ngasih tau nih efek buruknya tuh. Terus siapa tahu teman-teman ada kayak ini mirip nih sama kayak aku juga kayak gini kok. Bisa kasih tahu di kolom komentar kayak Jangan dong, jangan sampai ada yang aduh aku juga sakit gitu, jangan ya. Enggak, siapa tahu kan butuh konseling karena SCI juga nyediain konseling kan, teman-teman bisa langsung ke
self-care Indonesia @official buat DM ke kita ataupun langsung daftar buat konseling ke kita gitu kan. Biar kita langsung atasi dengan cepat tanggap ya nggak sih Kak? Ya, sebelum makin parah ya. Iya, jadi teman-teman siapa tahu ada efek-efeknya gitu bisa langsung DM ke Instagram kita ataupun kayak, iya nih Kak sama aku juga gitu. Bisa di kolom komentar. Beda dulu. Oke, masuk tadi kan tentang hustle culture gila kerja dan generasi muda. Kita masuk ke selanjutnya. Oke, care people, kita masuk ke sesi yang kedua yaitu hustle culture. Nah, di sini temanya tentang produktif atau toxic nih si hustle culture ini. Wah. Tapi, aduh, agak gimana gitu ya sama yang keduanya ini, Kak. Mungkin yang pertama nih pertanyaan aku contek nih kayak apa bedanya orang yang gila kerja dengan pekerja keras? Apa nih Kak bedanya? Kalau orang yang gila kerja itu tuh mereka yang mau menghabiskan semua waktunya untuk bekerja. Kalau pekerja keras, dia paham mana waktunya untuk bekerja, mana yang tidak. Gitu. Walaupun sekarang pekerja keras itu tuh udah jarang digunakan ya istilahnya, karena kita sekarang lebih sering bekerja dengan cerdas gitu. Smart worker bukan hard worker gitu. Kalau smart worker itu menggunakan cara-cara efektif, kalau bisa siap kerjanya 2 jam, kenapa harus 4 jam? Nah, gitu bedanya. Tapi kalau para workaholic ini apa ya bilangnya? Contohnya ini ya, contohnya kayak aku. Dulu sebelum aku mengenal keseimbangan kehidupan, cuti aja aku kerja. Bahkan aku mengambil cuti untuk kerjaan yang lain. Jadi aku jarang sekali cuti yang beneran cuti. Jadi cutiku, kenapa begitu? Karena aku ngerasa ketika aku kunjungan keluar kota tuh aku akan nyempet-nyempetin sambil main. Rasaku udah cukup lah gitu. Toh masih muda, ngapain sih masa mau main-main terus, nanti aja main-mainnya gitu. Bahkan sampai ya tadi aku ngambil cuti untuk bekerja. Bukan cuti untuk selesai kerja, tidak, cuti untuk bekerja lagi. Padahal yang mau dicari apa? Nggak tahu, pokoknya mau kerja, pokoknya mau aktivitas. Entah, nyari duit juga oke, nyari duit, tapi untuk apa juga belum kepikiran, oke gue mau beli pulau, mau beli apa kali, makanya sampai kayak gitu, nggak juga gitu kan. Cuman bedanya adalah pemanfaatan waktunya. Biasanya workaholic ini itu dia belum menyadari ya bahwa perlu keseimbangan, atau bahkan tadi belum menyadari kalau pentingnya menghabiskan waktu di luar pekerjaan untuk justru bikin produktif. Makanya orang-orang dari barat itu kan biasanya mereka kerja sekian bulan terus sekian lagi mereka liburan. Balancingnya mereka yang lebih bisa digunain nih sama orang-orang yang smart worker tadi. Oke, mungkin tadi Kak Ida ngasih tahu ya perbedaannya si gila kerja nih atau hustle culture ini sama si pekerja keras. Mungkin teman-teman punya pendapat lain gitu bisa di kolom komentar juga kasih tahu ke kita gitu. Siapa tahu jadi referensi ataupun jadi curhat ya kan di kolom komentar. Jadi mungkin si hustle culture ini tuh mungkin nggak ingat manage waktu nggak sih, kayak nggak ingat waktunya jedanya kapan, istirahatnya kapan. Jadi yang diingat tuh kerja. Dan sedangkan si pekerja keras itu dia kerja keras tapi di waktu yang pas gitu, kayak kondisinya tuh ya kerja, istirahat ya istirahat gitu. Memposisikannya tuh pas gitu. Tapi Kak kan tadi kerja, aku juga termasuk orang yang organisasi Kak. Misalnya organisasi nih. Organisasi harusnya aku selesai nih sama rapat-rapatnya. Please, Sabtu kita jalan yuk. Oke, jalan. Tapi sempet-sempetnya Pris ada rapat hari Sabtu, tapi gue lagi di jalan, gue lagi mau pergi. Terus kata dia, sebentar doang. Jadi saking tuntutannya orang buat kita, lu penting, kamu penting loh di situ, butuh pengakuan lagi kakak, kamu penting loh di situ. Oke, aku datang, kayak kalau nggak ada kamu, Pris, ini nggak akan jalan. Kayak sedangkan aku mau liburan loh, kayak aku mau posisikan diri. Tapi akhirnya kayak yaudah deh kerja aja. Jadi nggak boleh tuh ada kata berhenti karena posisinya butuh pengakuan lagi Kak. Oke kerja ya udah kerja lagi. Jadi Sabtu Minggu kadang-kadang diisi dengan kerjaan, nggak ada istirahat. Mungkin perbedaan mindsetnya aja sih. Contohnya gini. Oke, aku mau liburan, tapi aku alokasikan waktunya, misalnya nih mendadak banget nih nggak bisa, oke, tapi cuma sejam atau 2 jam ya.
Selebihnya nggak boleh karena aku mau beneran liburan. Atau contohnya misalnya juga bisa apa ya, di perjalanan. Jadi selama perjalanan itu kita bisa sambil misalnya mau meeting atau apa, tapi ketika udah sampai di tempatnya nggak mau lagi ya gitu. Jadi sebenarnya masalah mindset aja. Kalau kita ngerasa berat ketika kita mau, contohnya gini, kita mau liburan nih, terus ada kerjaan. Kalau kita ngerasa ya udah nggak apa-apa, go on, bisa sambil jalan kok, ya udah silakan, nggak, itu berarti bukan jadi satu masalah. Tapi ketika kita ngerasa berat, nah ini nih permasalahannya. Jadi kalau misalnya oke, aku tetap milih bekerja dibandingkan liburannya, waktu liburannya 2 jam apa 3 jam aku cancel dulu lah. Aku pending misalnya pergi main lari-lari ke pantainya buat 3 jam aku meeting. Rasanya berat, aduh nggak suka banget nih, nggak enak. Kayak gitu ya berarti itu tanda-tanda masih mau seimbang hidupnya. Tapi kalau ngerasanya ya udah nggak apa-apa, toh pekerjaan ini juga yang akan yang ngebayarin aku jalan-jalan, contohnya ini ya, itu juga bisa dibilang udah mirip-mirip agak ngarah ke nggak seimbang hidupnya. Yang paling enak adalah bisa menyesuaikan dua-duanya. Bisa menyesuaikan dua-duanya. Kalau misalnya memang urgent aku harus tetap join, ya udah oke, tapi dengan kondisi yang kayak gini ya. Kayak gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya semua masalah itu ada, cuman perkara mindset kita menghadapinya aja. Oke, paham. Jadi udah teman-teman tahu ya gimana ya. Mungkin bagi pengalaman bisa kayak di kolom komentar lagi. Aku gak akan bosan-bosan buat ngasih tahu di kolom komentar karena kita ngobrol singkat sama psikolog tuh biar kita saling konsul gitu kan. Siapa tahu bakal dibahas sama Mimin gitu. Oke, lagi Kak. Salah nggak sih Kak kalau misalnya kita kayak gila kerja gitu Kak, kayak hustle culture banget? Salah Kalau nggak Kak? dikelola dengan baik ya pasti enggak dong. Enggak. Ya. Yang dibutuhkan tuh cuma seimbang. Seimbang antara waktu bekerja, waktu kamu dengan Tuhan, waktu kamu dengan diri kamu sendiri, dan waktu kamu dengan keluarga atau orang lain sekitar secara sosial. Sudah. Gitu. Cuman ketika nggak sehat adalah dicampur dengan iri hati. Contohnya misalnya, ih dia udah bisa ikut organisasi 3 dong. Aku masa nggak bisa sih? Aku juga dong, tanpa melihat priority dan kemampuannya kita. Nah itu yang bikin jadi salah. Kecuali misalnya, oke dia 3 itu memicu dan kebetulan aku masih 1 dan aku rasanya masih bisa. Jadi itu ngerimain aku, mengingatkan aku untuk join juga deh organisasi yang lain. Oh ya itu boleh memicu. Tapi balik lagi harus melihat capacity-nya kita, kemampuannya kita gimana. Dan nomor 1 kayak di video yang sebelumnya aku bilangin, prioritasin dulu kamu mau apa. Kamu prioritasnya mau ngikutin orang 3 kamu 3, orang 5 kamu 5, kamu prioritasnya mau ngekor orang, I have to say maaf banget, ngekorin orang atau orang yang ngekorin kamu gitu. Jadi kayak cerita aku di video sebelumnya juga, ada yang sibuk organisasi, sekolahnya nggak kelar, atau sekolahnya kelar tapi tidak sesuai dengan harapan. Nah, kalian mau prioritas mana nih? Kak, aku masih imbang dua-duanya. Ya udah, berarti kan harus bisa ngatur dapat A tapi dapat B juga. Oke, udah itu 1, 2 pertanyaan. Sekarang 3 Kak. Kan kalau kita kerja terus-menerus gitu, karena aku bilang kayak kerja ke sini, nanti UKM ini, nanti organisasi ini, nanti kegiatan ini gitu. Terus nggak ada nih berhenti-berhentinya. Terus kenapa sih ketika aku ikut kegiatan nih, terus aku berhenti dan kegiatan itu sebulan atau seminggu tuh kosong. Ngerasa kayak, lah kok nggak ada kegiatan sih? Kok aku jadi kayak stres harus ada kerjaan nih, nggak boleh nggak ada kerjaan. Kenapa sih orang bisa kayak gitu, Kak? Ya rutinitasnya hilang ya. Rutinitasnya hilang pasti kita cari. Kok nggak ada rutinitas itu yang biasanya contohnya nih, kita nggak usah deh ngomongin kerjaan, kita ngomongin puasa aja. Dulu puasa gitu ya, kita bangun misalnya setiap jam 4 buat sahur selama 1 bulan. Terus sudah gitu selesai puasa, nggak ada lagi rutinitas itu. Siapa nih di sini yang masih terbangun juga di jam-jam segitu? Karena kebiasaan, kita kayak cari itu lagi. Dan apalagi itu berhubungan dengan pekerjaan yang melibatkan banyak pikiran, waktu, ada pengalaman-pengalaman tertentu. Pasti kita berupaya untuk mau lagi yang kayak gitu. Karena mencari kegiatan itu, mencari rutinitas, mencari aktivitas. Kenapa? Karena kita belum mampu untuk memunculkan aktivitas kita sendiri.
Paham ya? Paham, Jadi paham. kita butuh wadah, tempat untuk menyalurkan energi kita. Kalau misalnya kita bisa menyalurkan energi kita sendiri, kita tahu kita harus ngapain, yang biasanya orang-orang yang entrepreneur ya, ini yang hebat gitu menyalurkan energinya secara mandiri, ya itu kita nggak perlu wadah, justru kita yang buat wadah, kebalikannya gitu. Jadi kalau ditanya alasannya apa ya karena itu sudah jadi habit. Kalau mau mengubahnya ya pasti harus ubah habitnya, mulai dari mindsetnya dulu yang diubah. Oke, jadi emang kalau udah kebiasaan tuh emang rada susah sih, apalagi kalau orang yang udah keasikan kerja, terus tahu-tahu berhenti tuh kayak, kok ini nggak ada kerjaan lagi ya? Kok ini nggak ada rapat-rapat lagi ya? Kok ini tugasnya kok cuma ini doang? Apalagi kalau lagi tugas kuliah banyak, terus ketika tugasnya numpuk, kayak ini kok nggak selesai-selesai, terus ada kegiatan UKM, kok ini nggak selesai-selesai, kok ini banyak banget sih, kapan selesainya? Tapi tetapnya dikerjain. Saking kayak nggak boleh berhenti, pokoknya harus kerja. Karena teman aku IPK-nya bagus, aku juga harus bagus. Dia belajar, aku belajar. Dia kerja sambil belajar, aku harus ikut juga. Jadi ketika aku ngeliat orang lain, aku harus sama kayak dia, nggak boleh enggak. Jadi nggak bikin karakter buat diri sendiri gitu loh, Kak. Ya. Nah, aku punya pertanyaan ke nomor 4. Aku punya pertanyaan nomor 4. Aku nyontek dulu. Gimana sih, Kak, cara ngebujuk orang-orang yang gila kerja untuk bisa berhenti, ya bisa berhenti bekerja atau mengurangi pekerjaannya nih, Kak? Gimana tuh caranya menurut Ya, jadi sih sebenarnya nggak harus berhenti ketika tidak ada satu hal yang berkurang kualitasnya gitu. Contohnya misalnya orangnya jadi sering sakit atau IP-nya jadi turun kayak gitu. Atau misalnya hal-hal lain lah yang berdampak akibat dia terlalu sibuk gitu. Nah, ini sih rasanya masih aman-aman aja. Tapi kalau misalnya udah sampai ke dalam sisi itu ataupun kita sendiri yang lagi ngerasain tuh, makanya aku udah nggak sehat ya. Aku tuh udah mulai jarang sholat nih atau aku tuh udah mengabaikan banyak hal untuk pekerjaan ini. Aku kok stres banget ya. Masa jam 11 malam mau tidur juga aku masih mikirin besok aku mau ngerjain ini gitu-gitu. Kok kayaknya nggak sehat hidupku perkara pekerjaan semuanya. Nah, itu mungkin baru kita bisa tegur gitu. Kalau sebagai sahabat yang baik gitu. Kok kamu gitu banget ya. Cuman caranya juga hanya ngingetin prioritas aja. Kamu prioritasnya apa? Sebenarnya bukan hanya perkara manage waktu yang baik ya, tapi balik lagi memanage prioritas. Contohnya nih misalnya yang aku lakukan ketika kuliah ya. Semester 1, semester 2 itu menurutku masa-masa di mana butuh penyesuaian. Jadi di saat itu tuh aku semester 1 bener-bener nggak ikut organisasi, cuman panitia-panitia aja. Di semester 2 aku baru mulai ikut organisasi, itu udah mulai tuh yang rapat yang sampai tengah-tengah malam kayak gitu tuh udah mulai tuh, udah yang nginap di tempat acara tuh udah mulai. Tapi ternyata IPK masih baik. Oke, masih mampu nih. Semester 3, semester 4, semester 3 langsung nambah jadi 3 organisasinya. Awalnya kan 1 nih. Langsung nambah 3. Oke, IPK masih baik. Semester 4-nya lanjut lagi nambah 1 lagi. Semester 3 sampai 4 berarti semester 4 5 6 ya kan setahun ya periode organisasi itu. Semester 5 6 oke nih udah oke sampai 4 organisasi waktu itu. Alhamdulillah IPK-nya masih baik juga, aman. Tapi saat itu aku sudah ngerasa udah cukup, mau ngapain lagi, ikut organisasi udah 4 apa 5 aku lupa, dan itu udah skalanya bahkan yang udah skala internasional, nggak cuma skala kampus aja, udah mau ngapain, mau cari apa lagi. Akhirnya semester 7, semester 8 fokusnya apa? Magang, buat tadi melatih hard skill yang kita berhubungan sama, karena udah mau lulus ngapain lagi, jangan organisasi doang dong, kita juga butuh soft skill, karena yang kita jual nanti itu adalah hard skill dan soft skillnya kita. Soft skillnya udah keasah nih ketika organisasi, ya udah hard skillnya semester 7 semester 8 aku magang, selesai lulus dengan ikut ini itu top dapat. Jadi perlunya apa? Priority dan lihat kemampuan. Kalau masih semester awal udah cepres ikut 5 organisasi, kamu tuh masih penyesuaian dari SMA yang kamu kayak gimana belajarnya ke kuliah, teman-temannya, orang-orangnya, dosen dan lingkungan segala macam, yang ngerti sendiri kapasitasnya kita. Dan nggak boleh langsung jebret langsung banyak, lihat dulu, ibaratnya kayak makan ricis. Duh, aku dari tadi nyebut merek, misalnya makan makanan pedas gitu ya,
Level 1 dulu, oke, kuat, aman. Level 2, oke, lambungnya oke. Level 3, oke, masih oke nih, aman. Coba level 4 tuh kayaknya udah agak nggak enak ya. Ya udah, level 4 dulu kamu penyesuaian, baru masuk ke level 5. Jadi ngerti, sayang sama diri sendiri, peduli, aware sama apa yang dirasakan tuh penting banget untuk tetap balance hidupnya. Jadi walaupun hustle culture ini tuh aku tidak memandang itu negatif, ketika bisa dikelola dan ketika pribadi yang masuk ke dalam culture itu mengetahui dia prioritasnya mau apa gitu. Oke, jadi kalau ngebujuk atau ngeberhentiin kayak nggak mungkin ngeberhentiin kali, kayak lebih tepatnya mengingatkan aja sama temen yang tercinta kita gitu ya. Kayak prioritas kamu di mana sih? Kayak ingetin dulu. Mungkin ada kendala nggak di prioritasnya sendiri gitu. Mungkin ya kayak terus apalagi tadi kan Kak nyinggung tentang soft skill, magang. Aku mau juga ngasih tahu sama teman-teman, selain di self care juga ada intern nggak sih Kak, intern SCI. Nah, jadi buat teman-teman nih yang nanti mau nyari tahun depan ya Bu ya. Nah, buat teman-teman nih bisa care people yang mau intern bisa nanti di SCI. Sering pantau aja lah IG-nya pokoknya, jangan lupa tuh. Jadi selain IG jangan lupa subscribe. Oke, yang kelima Kak nih pertanyaan. Bagaimana sih membedakan seseorang yang gila kerja dengan orang yang senang bekerja? Karena profesinya yang sesuai sama passion-nya gitu Kak. Gimana tuh Kak? Ini great question banget. Ini aku berterima kasih sama Ani yang sudah menanyakan pertanyaan, sudah nge-create pertanyaan ini gitu. Itu pertanyaan yang super duper hebat menurutku. Nilainya 10 gitu. Awesome, pertanyaannya tuh smart banget. Gimana caranya ngebedain orang yang gila kerja dan orang yang senang kerja? Gini, orang yang senang kerja itu dia tahu tujuan kerjanya buat apa. Oke. Dan tujuan kerjanya orang yang senang kerja itu bukan untuk memuaskan orang lain, bukan karena disuruh, bukan untuk dapat KPI yang bagus atau dapat bla bla penilaian yang bagus, bukan untuk menyenangkan atasannya, bukan untuk dapat pujian dari atasannya, tapi untuk development-nya dia, untuk dia growth. Jadi orang yang senang kerja ini punya energi yang entah dari mana datangnya untuk tetap melakukan hal-hal karena dia senang. Sesuai dengan passion-nya dia. Jadi entah gimana itu walaupun dari pagi ke pagi dia tetap happy. Makanya tadi aku bilang ketika dia bekerja, bahkan ketika lagi liburan, dia nggak apa-apa. Karena dia tahu it will be positive to me. Happy aja. Oke, gitu, sambil ngerjain. Itu aku pernah ya barusan aja tuh sekitaran 2 minggu apa 3 minggu yang lalu, itu aku liburan dan aku mengerjakan pekerjaanku di pinggir pantai. Ya sudah, aku happy-happy aja. Sudah happy-happy aja. Karena pekerjaan itu tuh harusnya minggu depan, tapi ternyata dimajukan. Sementara aku udah OTW jalan, nggak mungkin mundur dong, gitu kan. Ya sudah, aku mengerjakannya sambil melihat pantai. Menurutku aku bahkan dapat lebih energi banyak, pekerjaanku lebih cepat selesai. Ya sudah, gitu. Akhirnya walaupun konsekuensinya aku harus bangun lebih cepat, karena udah ada jadwalnya, nggak enak dong kalau misalnya mundurin jadwal, harusnya jam 8 udah kemana gitu kan. Nggak enak dong, tapi udah kamu cepetin bangunnya. Terus malamnya orang udah tidur, suamiku udah tidur, ya malamnya aku masih harus kerja karena ya itu konsekuensinya, tapi I'm happy karena yang dikerjakan sesuai dengan passion. Kalau yang bekerja keras atau tadi ya kamu sebut apalah itu sama Friska gitu, itu mereka bekerjanya karena apa? Tuntutan harus memenuhi kebutuhan ekonomi, harus kalau nggak dikerjain nanti dimarahin sama atasannya, atau bonusnya jadi kecil, atau dan lain-lain, atau bahkan nggak enakan sama orang gitu ya. Itu sih Kak yang paling sering. Ya, nggak enak sama orang. Nah, itu berarti nggak dari hati kerjanya. Makanya selalu sering banget dibilang itu kerjanya harus dari hati dong. Kerjanya harus dari hati, kamu harus punya engagement yang tinggi dengan pekerjaan. Itu hanya bisa terjadi ketika kamu tahu gunanya pekerjaan ini buat kamu apa. Ketika kita menyenangi pekerjaan kita, itu bukan pekerjaan. Ketika melakukan pekerjaan itu tidak menguras energi, justru memberikan energi. Ngecas kita adalah kerja. Pernah nggak ngerasain kayak gitu, care people atau Friska? Oke, kalau dari aku sendiri kali ya. Aku orang termasuk senang ngobrol sama orang yang sering, pokoknya ketemu orang baru ataupun kayak ngomong. Makanya aku senang kalau ditunjuk kayak, Rizka kamu jadi MC, kamu jadi moderator, terus nanti kamu mimpin rapat kayak gini-gini ya. Oh, oke. Gimana nanti susunan acaranya gimana nih? Karena saking senangnya aku ketemu sama orang,
ya aku enjoy aja ngerjain aku, meskipun itu aku lagi MC, aku lagi peserta, aku duduk, tahu-tahu bilang, "Please kamu jadi MC." Lah, enggak, meskipun dadakan ataupun semepet apapun, ya udah mana apa bahannya, udah, oh ya udah langsung mulai. Jadi kayak langsung gerak aja, pede aja, karena aku senang loh sama passion aku senang sama kerjaan yang dikasih sama orang gitu, kayak kamu jadi MC, oke, ngapain nih? Oke, dia karena dia udah tahu potensi aku dan aku juga udah tahu potensi diri aku dan aku juga mau, kenapa enggak? Kenapa nggak dilakuin karena aku suka gitu. Gitu aja Iya. sih Kak kalau aku. Jadi itu yang harus kamu bikin expert. Oh. Bukan cuman bisa, bukan cuman mau, but expert. Gitu. Jadi arahnya kamu tuh ngarah ke sana tuh. Ngarah ke sana. Jadi nih teman-teman Care People kalau mau curhat juga di bawah, mungkin kalau ada waktu nanti bisa aku balesin, walaupun jangan menuntut untuk cepat ya. Jadi kayak Friska ini kan sambil curhat ya. Dia moderator ini sambil curhat guys. Jadi kalian bisa juga nanti mungkin bisa aku respon. Nah, ketika udah tahu nih, oh kakak aku senengnya kayak gitu, aku bakalan punya energi, aku dikasih mendadak juga nggak apa-apa, tuh kuncinya tuh. Biasanya kalau kita tahu mau tahu passion kita apa, ketika kita dikasih pekerjaan itu mendadak, kita tetap oke, gue mau, nggak apa-apa gitu. Jadi itu yang kemudian kamu arahin untuk jadi pagar. Jadi kalau ada kesempatan yang mengarah ke situ, catch. Kalau misalnya di luar itu, oke, tapi tanyain dulu balik ke diri sendiri, tapi ini perlu nggak ya? Kalau misalnya rasanya nggak perlu, ya udah nggak usah. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang kemudian bisa memagari kita ketika kita tahu passionnya kita apa. Oke, jadi yang ngebuat teman-teman semangat ngejalin kerja itu harus dipertahanin, nggak boleh tuh bentengin, nggak boleh kemana-mana. Pokoknya kamu lurus, nggak boleh belok, pertahanin. Kita udah masuk mendekati gosip kita yang terakhir nih Kak, ngobrol singkat bareng psikolog. Untuk sesi ini tentang hustle culture, tentang gila kerja itu bisa buat sukses nggak sih? Bisa buat sukses nggak sih Kak Ai? Pertanyaan pertama nih. Apakah dengan hustle culture atau gila kerja nih Kak, akan menjamin seseorang itu bisa sukses? Menjamin sih tidak ya, apalagi kalau misalnya gila kerjanya itu karena faktor yang aku sebutin di video yang kedua, suruh atasan atau untuk tujuannya bahkan keuangan gitu ya, finansial, bukan memang beneran dari dalam diri sendiri. Bukan kita yang pingin bertumbuh, bukan ketika kita dikasih pekerjaan, nambah-nambahin gitu sebenarnya dalam hati, tapi kita ngerasa oke nih challenge baru untuk aku bisa belajar tentang hal ini gitu. Beda ngerespon caranya. Jadi kalau misalnya dibilang hustle culture itu bisa orang yang gila kerja apakah akan sukses? Ya tergantung persepsinya dia mengelola pekerjaan ini. Ketika kita dikasih pekerjaan terus kita akhirnya melakukan pekerjaan itu banyak karena memang tuntutan pekerjaannya banyak dan kita melakukan pekerjaan itu berdasarkan tuntutan, bukan berdasarkan yang kita merasa kita butuh justru melakukan pekerjaan itu untuk pengembangan diri kita. Paham ya poinnya? Paham. Jadi ketika kita memang ngerasa oke, aku nggak apa-apa dikasih beban ini, toh habis ini aku bakalan jadi orang yang mengetahui lebih jauh tentang pekerjaan ini, ya dia akan tumbuh, dia akan sukses karena pekerjaan itu jadi tangga yang dia naikin satu. Jadi kalau teman-teman sering dengar ya istilah di mana orang yang apa sih pekerjaan yang bagus, rewardnya adalah pekerjaan tambahan. Jadi kalau kamu bekerja dengan bagus, kamu akan mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita nih ngelihat point of view-nya kita, apakah pekerjaan tambahan itu kita anggap jadi beban, atau justru oke, itu tantangan, berarti aku dipercaya untuk melakukan itu, aku akan belajar dan nunjukin ke diriku sendiri aku bisa. Itu jadi sarana tadi, tangga aku naik gitu. Jadi kalau misalnya dibilang sukses hanya ketika point of view kamu menganggap pekerjaan itu bisa buat kamu bertumbuh. Oke, jadi ketika bisa dikatakan sukses ketika kita punya mindset si pekerjaan ini tuh bisa lo nge-grow kita, bisa lo ngebangkitin kita gitu. Bukan kayak terpaksa, meskipun kayak, nggak mau ini mah Karena nggak enakan. Iya, terus kayak, nggak mau nanti dia marahin lagi kok nggak dikerjain, nggak mau nanti diomelin lagi kok nggak dikerjain, nggak mau jadi kayak nggak enakan, nggak apa-apa deh, kebanyakan kata ini jadi ya udah deh nggak apa-apa kerjain aja. Tapi nggak mikir buat diri kita sendiri tuh kayak gimana loh ke depannya. Ini malah bagus loh buat kamu. Karena orang tuh bisa ngeliat potensi kamu, makanya kenapa dikasih tugas tambahan, bukan berarti dia mau ngebebanin kamu, tapi dia mau lihat nih challenge buat diri kamu tuh udah nyampe mana gitu. Kamu bisa nggak ngelewatin tahap ini, bener nggak sih Kak? Ya, benar.
Tapi kalau misalnya nggak mikirnya kayak gitu tuh akan jadi hujatan-hujatan ya. Contohnya nih, ih aku dikasih kayak gitu, toh gajiku sama kok sama gajinya dia yang nggak dikasih tambahan kerja. Dia enak banget ya bisa pulang jam 5 sore, teng cabut gitu. Sementara aku karena dikasih tambahan kerja jam 7 jam 8. Nah ada orang yang, oh ya udah nggak apa-apa, aku dikasih pekerjaan itu. One day tuh aku bakalan, ini contoh ya, ini contoh nyata ya terjadi dalam kehidupanku. Jadi dulu aku pernah melakukan satu project dan itu nggak dibayar guys, nggak dibayar, dan saat itu sempat ada perasaan, aduh ini project tuh bener-bener bikin yang orang karyawan di perusahaan itu aja udah pulang, kitanya belum pulang gitu. Karena project itu waktu itu belum lulus aku. Tapi pada akhirnya selama ya bisa dealing lah dengan perasaan itu dan akhirnya berproses aja udah gitu nggak apa-apa. Padahal karyawannya belum datang, kita udah datang, karyawannya udah pulang, kita belum pulang gitu saking lamanya. Tapi beberapa tahun kemudian aku bisa jual project itu dengan harganya yang gede. Jadi saat itu kita belum dapat apa-apa gitu ya, tapi one day karena kita belajar, kitanya growing, kita bisa punya pengalaman terkait hal itu, di satu hari nanti akan ada masanya di mana itu berfungsi atau bagus gitu buat kita dan ada harganya. Ada harganya. Jadi jangan berpikir cuman beban doang, tapi ya berpikir one day nih aku akan dapat harga atas hal ini, walaupun sekarang belum tahu harganya. Gitu. Oke, jadi meskipun gimana ya, sukses tuh nggak kelihatan langsung sekarang, nggak langsung instan gitu kelihatannya. Kita kerjain sekarang, dapatnya langsung sekarang gitu. Siapa tahu yang kita kerjain yang sekarang atau dikasih lebih berat ataupun challenge itu bisa dilihat ke depannya. Tadi awalnya tuh kamu dikasih jadi MC gitu, kamu jadi MC ya. Aku nggak bisa. Coba kamu belajar gitu. Oke, kamu dikoreksi mulu. Ini salah nih tata bahasanya. Kamu harusnya kayak gini-gini. Kamu malah kayak, kok aku salah mulu ya? Kok aku kayak nggak ada yang bener ya? Tar dulu, itu sebenarnya bukan nyalahin kamu, tapi buat nge-grow diri kamu, buat jadi MC yang lebih baik lagi. Nah, punya mindset itu yang mahal, Friska. Punya mindset itu, bukan yang ciut gitu ya. Duh ya udahlah, nggak usah lagi, orang aku salah terus. Tapi oke, ini kali ini nih aku koreksiannya ini. Semoga nextnya aku belajar nih supaya aku bisa lebih perfect. Nah, mindset itu yang mahal. Oke, benar tuh. Jadi semakin kita jangan selalu ngenyalahin apa yang dikasih orang, tapi lihat ke depannya tuh kayak gimana. Oke, people sama atau relate bisa di kolom komentar. Oke, lagi di Kak pertanyaan. Banyak yang curhat nih nanti kayaknya nih. Banyak nanti kayak penuh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mengapa ada karyawan yang gila kerja? Mengapa ada karyawan yang gila kerja? Kalau tujuannya tuh untuk uang, mengapa karyawan tersebut tidak mencoba untuk membuka bisnis aja gitu? Kalau emang tujuannya tuh nyari uang, gitu Kak. Beda ya, ketika kita buka bisnis itu resikonya besar. Sebagai karyawan resikonya apa? Resikonya tuh dimarahin atau jelek-jelek banget dipecat, tapi kan jarang banget ya sekarang. Maksudnya fenomena pemecatan-pemecatan itu kan jarang ya. Palingan tuh ya dimarahin atau misalnya kesel gitu sama rekan kerja atau sama atasan. Ya resikonya cuma itu. Resiko uang nggak ada. Bisa dibilang nggak ada resiko uang ketika bekerja. Tapi ketika buka usaha, ya jelas ada resikonya. Siapa yang bisa menjamin kamu spend uang 10.000 untuk bisnis kamu itu akan balik 10.000? Nggak akan ada yang bisa jamin. Bisnis apa yang bisa menjamin kayak gitu? Aku rasa sih nggak ada. Kita tuh penuh resiko ketika harus memulai satu bisnis, walaupun memang jelas-jelas biasanya pengusaha orang-orang kaya tuh pengusaha ya, yang jualan gitu ya, bukan yang bekerja di kantor. Tapi punya kantornya, yang punya kantornya, artinya pebisnisnya, yang jual jasa atau jual barangnya yang kaya. Tapi kenapa itu lebih sedikit dibandingkan karyawan? Karena resikonya lebih besar dan orang jarang mau berani ngambil resiko. Makanya tuh biasanya banyak karyawan-karyawan yang nggak suka sama kantornya, nggak suka sama sistemnya, ngomong ini itu di belakang atasannya, tapi nggak mau resign gitu ya, karena ya takut dengan resiko itu. Jadi nggak selamanya kemudian kita berani untuk ngambil resiko, walaupun sebenarnya sudah terlihat di depan banyak gitu ya orang-orang yang lebih sukses, yang lebih kita ngomongnya duit ya kaya gitu ya, yang mereka pengusaha bukan karyawan. Cuman karena resikonya seiring dengan kayak apa sih, resikonya tinggi tapi kamu dapatnya tinggi juga. Nah, keberanian untuk ngambil resiko ini tuh yang jarang dimiliki orang, makanya tetap
nyaman jadi karyawan gitu. Oh, ibaratkan kalau kita ngerjain tugas gitu, ngeluh tapi tetap dikerjain. Banyak tugas kayak ini banyak banget sih tugasnya, tapi tetap aja dikerjain. Mau sambil ngantuk kayak udah aku kerjain aja gitu. Saking kayak oke aku harus kerja nggak boleh, tapi sebenarnya diri aku tuh capek banget, capek gitu. Tapi harus aku kerjain, aku harus selesaiin ini semua. Dan aku terlalu banyak kerjaan yang nggak boleh, aku tuh nggak boleh berhenti karena udah terlalu banyak gitu. Itu kalau biasanya mahasiswa sih kayak gitu. Nanti nggak selesai gitu ya kalau berhenti. Ya, oke, lanjut nih Kak pertanyaannya. Apa sih arti sukses bagi seorang yang gila kerja menurut Kak Ai? Diakui ya. Diakui dong. Mereka yang gila kerja itu suksesnya apa ya, diakui. Gitu. Atau misalnya tergantung ya, dia gila kerjanya itu motivasinya apa. Kalau motivasinya uang ya berarti suksesnya menurut dia ya uang. Gitu. Ada yang misalnya gila kerjanya, pernah dengar ini enggak, meme-meme gitu yang bilangin gini. Kita kerja gimana sih? Kita nyicil mobil untuk pergi kerja. Kita kerja untuk nyicil mobil. Paham nggak kira-kira? Lupa sih aku sebenarnya detailnya kayak gimana. Intinya kamu kerja untuk mendapatkan sesuatu. Oh, orang sakit-sakitan untuk kerja. Sementara uang kerjanya untuk bikin dia sehat. Tapi orang bekerja itu tuh sampai segitunya, sampai sakit, padahal ketika dia sakit, dia bakalan gunain uang kerjanya itu untuk dia sehat. Jadi sampai lupa untuk menjaga kesehatan karena kerja. Karena untuk cari uang. Sakit-sakitan cari uang, terus uangnya dibayar untuk biar sehat supaya nggak sakit gitu. Gila-gilaan cari uang, terus menghabiskan uang dengan cara gila-gilaan juga. Ibaratnya uangnya cuma diputar-putar ke sekedar itu aja. Jadi kalau misalnya di definisinya sukses ya banyak ya, ada yang orang ya ketika dia udah orang gila kerja, oke aku gila kerja karena aku membuktikan, berarti ya pembuktian, pengakuan dari orang lain yang dia butuhin. Ada yang gila kerja karena memang dia mau punya mobil 10, ya berarti ketika dia udah punya mobil 10 baru dia merasa dia sukses. Macam-macam. Tapi kalau dalam konteks negatif adalah pengakuan, konteks yang kurang baik gitu maksudnya adalah pengakuan bahwa oke, kamu sangat sibuk gitu sampai dibilangin kalah-kalahin presiden aja nih sibuknya gitu. Nah, dia ngerasa bangga misalnya ketika diomongin kayak gitu, ya itu berarti definisi suksesnya ketika orang mengakui bahwa dia punya banyak aktivitas. Oke, paham. Karena teman aku juga gitu Kak, misalnya nih lagi diam, kamu ngapain sih rapat mulu, sibuk banget kayak DPR tuh ya. Tapi awalnya tuh kesel, cuman kayak seneng gitu, ada kayak, oh artinya gue sibuk, tapi kalimat tuh antara dua kemungkinan, antara dia muji sama ngeledek tuh beda tipis Kak. Jadi memang sebenarnya muji apa enggak sih? Cuman karena, tapi ada memang bener sih, kalau aku sendiri termasuk orang gitu, karena mungkin teman-teman sendiri ada kali yang kayak gitu ya. Tapi kalau aku, ketika ada kalimat, kamu tuh sibuk banget sih, itu sebenarnya risih, cuman seneng. Artinya kalau aku ya, lebih artinya aku lebih sibuk dari kamu. Aku lebih, jadi ada kalimat pengakuan, aku lebih sukses loh dari kamu karena aku banyak kerjaan. Jadi gitu Kak. Aku sukses karena aku banyak kerjaan. Padahal nggak tahu itu kerjaannya itu bener dia kerjain apa enggak. Cuma kalimatnya aja karena kutip dia sibuk, tapi nggak tahu sibuknya itu produktif apa enggak gitu. Jadi yang penting sibuk aja kerjanya. Jadi suksesnya itu seneng disebutin sama orang. Iya, tapi sebenarnya itu tuh bisa masih dalam apa ya, kewajaran ya, karena terutama kan fenomena di Gen Z ini adalah pengakuan gitu. Yang mereka cari adalah pembuktian, pengakuan, afirmasi gitu-gitu dari orang lain. Makanya ya sebenarnya sosial media juga kan mengarahkan kita untuk itu gitu. Kamu apa share kayak gitu. Jadi sejauh tidak ada, balik lagi ya, konsepnya sama untuk semua hal yang berhubungan sama kesehatan mental kita, ketika tidak mengganggu produktivitas kerja kita, ketika tidak mengganggu sisi-sisi lain di kehidupan kita, masih dalam batas oke. Oke. Selanjutnya nih Kak, apa sih menurut Kai ya, atau nggak pandangan psikolog lah gitu Kak, apa yang dipikirkan oleh seorang yang gila kerja sehingga ia tuh
kayak hat-trick banget tuh sama kerjaannya, Kak. Gimana tuh? Kalau dia berhenti, ya dia ngerasa mungkin self esteem-nya rendah, atau dia merasa dia tidak berharga, atau ngerasa nggak ada gunanya di dunia ketika dia tidak melakukan sesuatu gitu, atau ya tidak ada yang kemudian dia banggakan terhadap dirinya sendiri. Makanya kerja terus kerja terus gitu, atau ya dia ngerasa bahkan sampai dalam momen yang tadi ya pelampiasan ya udah daripada aku cuma di rumah nggak ngapa-ngapain, ya udah aku kerja aja. Itu mungkin dalam hal positif. Tapi daripada aku kemudian berpikiran overthinking kumat dan segala macam, mendingan aku gunakan waktuku dengan optimal. Balik lagi sih, itu tidak semuanya negatif. Makanya hustle culture-nya tidak negatif. Tapi ketika individunya yang sudah tidak bisa seimbangkan ke antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan lainnya, itu yang bikin jadi negatif. Oke, jadi tergantung nih, karena pemikiran orang yang hustle culture tuh ya, kalau dia tuh maunya tuh dianggap, dan dia tuh nggak boleh kalau berhenti, pokoknya kalimat kalau nggak berhenti, kalau dia berhenti nggak boleh, pokoknya nggak ada kalimat berhenti untuk dia sendiri. Meskipun misalnya nih kalau ikut kegiatan nih Kak, ikut kegiatan, udah nih periodenya habis, kamu udah lengser gitu, kamu udah periode udah habis, dia bakal nyari lagi mana ya yang bakal dikerjain, karena itu udah hilang satu. Karena tadi Kak Ai kan juga bilang tadi, kebiasaan yang hilang satu, datang harus ada lagi, nggak boleh buat penutup sebelumnya. Kayak ibaratkan tutup lubang, buka lubang, tutup lubang, satu ketutup, cari lagi lubang yang lain biar kita bisa isi gitu. Nggak boleh ada kata berhenti. Ibaratnya tuh kayak lubang terus ada kosong, nggak boleh ada celah yang ketutup. Karena kalau ketutup, ini yang mungkin perlu kita luruskan. Pertanyaannya kembali adalah, untuk apa kita buka lubang itu? Untuk apa kita mengganti kebiasaan itu? Misalnya kamu ikut satu organisasi, udah selesai nih, cari organisasi lain. Nah, masalahnya pertanyaannya untuk apa kamu ikut organisasi lain? Apakah kamu belum lulus, belum mendapatkan pengalaman yang cukup di organisasi ini? Makanya kamu cari lagi. Ibaratnya gini, kita makan ya. Kalau kita udah kenyang, kita nggak akan pingin makan lagi. Ya nggak? Kamu berarti belum kenyang. Makanya kamu mencari makanan yang lain. Kenapa bisa kayak gitu, Kak? Harusnya misalnya kamu masuk nih restoran A. Harusnya kamu bisa mengenyangkan diri di restoran A ini supaya kamu nggak pergi mencari restoran B lagi. Ngerti ya? Ngerti. Tapi kalau kita nggak kenyang di restoran A, akhirnya aduh restoran A ini kayaknya kurang ini deh. Ya udah akhirnya aku cari restoran B lagi untuk memenuhi kemauanku. Kalau misalnya tugasnya adalah apa? Supaya efektif, tadi kita ngomongnya smart worker adalah milih restorannya yang benar berarti. Pilih restoran yang menurut kamu itu memang akan buat kamu kenyang dan betah dan suka dan enak makanannya. Biar kamu nggak pergi ke cari yang lain, karena waktunya nextnya dari restoran A, kamu bisa hal yang lain. Paham ya? Logikanya. Jadi kenapa sih Kak kita tuh mencari ini? Karena kamu belum kenyang. Harusnya kalau kamu udah punya, udah nggak ada lagi yang mau aku cari. Udah cukup, aku mencari yang lain. Gitu. Oke. Wah ini nohok kayaknya ya. Oke nih Kak, ada pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana sih cara mengubah pola pikir, pada mindset lah kayak pola pikir kerja sebagai gila kerja yang menjadi pekerja keras. Jadi ngubah dari yang gila kerja jadi pekerja keras gitu. Ngubahnya. Itu mungkin pertanyaan kesimpulan juga ya dari semuanya. Kesimpulan jawabannya adalah ya cara ngubahnya kamu pertanyakan dulu tadi, balik lagi prioritasnya kamu apa, terus apa yang kamu cari. Jadi bukan semata-mata ngikut, oke orang ikut makan A, kamu ikut makan B, hanya ngikutin culture-nya aja atau tuntutan lingkungannya aja, tapi ternyata itu nggak kamu butuhin, itu nggak kamu perlukan kayak gitu. Jadi tentuin prioritas itu adalah untuk menentukan kamu pingin apa dan kamu butuh apa. Itu yang akan guidance kamu. Kalau misalnya memang, oke Kak, aku nih udah nih ngerasa aku sekarang tuh workaholic banget. Aku pingin nih mengubah supaya aku jadi pekerja keras, atau tadi aku revisi kata-katanya adalah smart worker gitu. Caranya gimana? Berarti kamu punya energi ini udah terlatih besar. Karena biasanya mereka-mereka yang
workaholic itu tuh energinya besar. Energi yang besar ini nggak boleh dibuang atau nggak boleh diberhentikan gitu aja, tuh nggak akan sehat secara psikologis juga. Tapi dialokasikan ke tempat yang tepat. Jadi kita listing. Oke, ini aku selama ini udah ini yang aku dapetin ini gitu ya. Prioritas aku kemana? Aku mau menuju apa? Pinginnya apa? Yang belum aku dapetin apa dari pengalaman yang aku udah lakukan. Nah, kamu alokasikan energinya ke situ. Jadi kita menempatkan energi ke tempat yang tepat, bukan ke sembarangan tempat hanya untuk biar energinya ada tempatnya aja. Biar aku sibuk aja gitu ya. Biar aku rame aja gitu kehidupanku, rame aja kayaknya orang yang nyariin aku. Enggak semata itu, tapi rame aja orang yang nyariin aku, dan itu ada dampak positifnya ke aku untuk growing. Bukan dampak positifnya ke aku hanya untuk diakui. Diakuinya tuh nanti. Itu bukan priority kita, tapi prioritas kita adalah kitanya yang grow. Kitanya yang bertumbuh gitu. Jadi cara mengalihkannya tadi adalah netapin prioritasnya kamu definisikan kamu sudah dapat apa dan belum apa, kemudian kamu menuju ke yang kamu belum apa tadi berkaitan dengan tujuan yang mau kamu capai. Oke, karena udah masuk sesi terakhir kali gosip kita kali ini, Kak. Ya. Tapi ada nggak, Kak, closing terakhir untuk teman-teman ataupun sama diri aku aja deh. Aku sama teman-teman care people yang lagi ngerasa atau lagi ada efek gitu, Kak, sama hustle culture nih. Gimana, Kak? Closing statement-nya adalah kamu ada momennya sekarang kamu jadi followers. Kamu ngikutin orang, kamu lihat orang ini, kamu mau itu. Kamu lihat orang ini, kamu mau itu. Oke, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu mengikuti video ini, kan berarti artinya kamu sedang sadar bahwa di dalam diri kamu sedang tidak baik-baik aja. Ada pergejolakan tertentu, makanya kamu nyampe nih dibikin Tuhan mengikuti video ini. Jadi, omongin ke diri kamu sendiri bahwa sudah cukup aku jadi followersnya, aku mau belajar untuk diikutin orang. Orang yang akan ngikutin aku, orang yang akan ngikutin jejak aku, orang yang kemudian akan mencontoh aku, terinspirasi dari aku, belajar dari kisah aku. Bukan aku lagi yang mengikuti orang-orang. Jadi mulai dari sekarang aku mau menentukan, aku mau dikenal jadi orang yang seperti apa. Dan itu goalnya. Itu goalnya. Jadi tutup mata dari orang-orang, tapi kemudian kamu yang menuju ke goal itu diperantarai orang-orang ini boleh, cuman menuju ke situ dengan aktivitas-aktivitas yang kamu tetapkan mengarahnya, nggak melencong kanan, melencong kiri lagi, gara-gara ini di sini bagus, belok, ini di sini aja, belok gitu, enggak, tapi lurus ke depan menuju ke Friska Intan Sendari ingin dikenal jadi yang seperti apa. Udah, itu aja. Jadi kalau orang belok juga kamu bisa lihat, oh nggak ada nih, aku nggak butuh ini, udah pernah soalnya kemarin lewat. Ini di sini aja Friska. Enggak sih, tapi kalau ini enggak, aku soalnya maunya yang makanan yang seperti ini enggak ada di daftar aku. Jadi kita bisa lurus karena kita udah define. Belum define ya nggak bisa lurus, masih melenceng ke sana ke sini gitu. Jadi buat teman-teman nih ya sekarang lagi gundah atau lagi merasa keresahan tertentu di dalam dirinya nih ya kayak Friska, pertama ya terima kasih sama diri sendiri karena dia sudah menemani kamu mengalami semua pengalaman sampai saat ini, sudah kuat, sudah sabar gitu ya untuk mengikuti mau kamu yang mau A, mau B, mau C, mau D, semuanya mau gitu. Dan ini saatnya untuk kita sama-sama menentukan maunya apa dan jalan hanya fokus sama maunya itu. Oke. Ayo beri apresiasi untuk diri kita yang telah berjuang, telah menemani dari kecil hingga besar. Semoga inner child kita telah cepat sembuh ya, kayaknya itu ngaruh deh kalau ke inner child aku tuh, kayak aku harus butuh pengakuan dari kecil kayak semoga diri kita dapat apresiasi dari kita sendiri. Semoga dengan terus bertumbuh dan kita terus berterima kasih sama diri kita tuh kayak lebih penting gak sih, Kak? Kayak diberi pengakuan, kayak diri kamu loh yang selalu nemenin dari kamu kecil sampai gede, kok kamu nggak terima kasih sama diri kamu gitu, kayak oh terima kasih. Itu yang kayaknya aku bakal ini deh, Kak, bakal dengerin video ini kalau sampai jadi aku bakal dengerin malam, kayak
Oke, terima kasih sama diri kamu karena kamu udah nemenin aku sampai sampai kayak dari susah sampai senang kamu temenin, kayak nggak ada yang dengerin kamu tapi kamu dengerin kalau diri kamu sendiri, kayak aku jadi sedih. Aku senang kayak oke, aku bakal banyak-banyak terima kasih, dan teman-teman bisa nih kasih pelukan yang apa ya, pelukan yang erat buat diri teman-teman ya kan, care Diri people sendiri. ya, bahwa terima kasih sudah berjuang hingga saat ini. Terima kasih, meskipun nanti ada gejala hustle culture, ingat diri kamu yang selalu bakal temenin kamu. Dan kamu bakal terus fokus ke depan. Oke. Karena care people, kita udah nyampe di akhir gosip kita atau ngobrol singkat bareng psikolog dengan tema hari ini yang sangat menarik dan mungkin relate sekali ya Kak sama teman-teman kita, sama care people kita kali ini. Dan sekian, aku Priska Intan Sundari, selaku pemandu acara untuk kali ini. Aku mau ucapin terima kasih sama Kak Ai yang sudah menemani gosip kita, atau gosip singkat dalam psikolog ini. Dan makasih juga buat kakak operator yang udah mau sedia nemenin. Sampai kayaknya kakak operator juga udah mewek-mewek nih. Mewek kayaknya. Aku juga udah mulai, tadi kalau teman-teman lihat aku udah berkaca-kaca, dan aku semoga video ini bisa membawa apa ya? Membawa apa Kak? Membawa Bisa bermanfaat. bisa bermanfaat, terus sama didengerin lebih merenungkan bahwa diri kita yang paling the best pokoknya. Oke, sekian dari gosip kita atau ngobrol singkat bareng psikolog. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share sama teman-teman. Dan jangan lupa tinggalin pesan atau kesan ataupun cerita teman-teman di kolom komentar, ataupun kayak Kak, kayak cerita tentang ini deh, boleh nggak sih Kak cerita tentang ini nih Kak, cerita tentang ini Kak, aku kayaknya lagi overthinking deh Kak, kayaknya aku lagi broken heart, boleh nih teman-teman ceritain di kolom komentar, siapa tahu Kak Ai bakal baca nih ceritanya, langsung diketik di situ, bakal dipecek, siapa tahu kan, nggak ada yang tahu. Oke, sekian dari gosip kita. Gosip bareng SCI atau ngobrol singkat bareng psikolog bersama SCI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.